ketemu lagi dalam materi tentang distribusi tegangan di sekitar terowongan. Kita berbicara tentang terowongan berarti berbicara juga tentang batuan, karena terowongan untuk tambang itu paling banyak dilakukan di materialnya adalah material batuan. Batuan karena dia berada pada kedalaman yang sangat jauh dari permukaan bumi ya. Permukaan kita berada di atas permukaan. Oke, beda dengan yang tanah. Tanah itu dia lebih daripada terowongan yang dangkal, itu dekat dengan permukaan. Oke, kita lanjut. Ini materi yang masih disampaikan dari presentasi yang dibuat oleh Pak Seno, Pak Made, Pak Rido dari Lab Geomekanika ITB Bandung. Di pendahuluan, massa batuan pada lokasi yang dalam akan menghasilkan tegangan in situ yang dihasilkan oleh berat dari tanah atau batuan, atau disebut dengan gravitasi stres atau tegangan gravitasi. Kemudian tegangan yang diakibatkan karena ada peristiwa tektonik atau gempa, dan juga ada tegangan sisa ya. Sisa, nanti kita lihat apa tuh tegangan tersebut. Pada sebuah lubang bukaan bawah tanah dibuat pada massa batuan, maka jika sebuah tambang atau lubang bukaan atau terowongan dibuat pada sebuah massa batuan, maka kondisi tegangan akan berubah secara lokal di daerah situ, pasti akan berubah. Kalau kita membuat lubang di sebuah terowongan atau membuat terowongan di bawah tanah, maka tegangan akan berubah. Kondisi tegangan baru yang akan dialami oleh massa batuan di sekitar lubang bukaan tersebut, akan terjadi kondisi tegangan yang baru. Pemahaman tentang mengenai besar dan arah tegangan in situ. In situ artinya tegangan yang berada pada daerah di mana yang kita kerjakan. Seperti kalau kita membuat terowongan, berarti daerah tegangan yang berada pada daerah tersebut atau in situ. Dan juga tegangan tereduksi ini merupakan bagian penting dari perancangan lubang bukaan bawah tanah. Banyak kasus tegangan tereduksi ini akan melampaui kekuatan massa batuan dan menyebabkan terowongan itu atau lubang bukaan bawah tanah menjadi tidak stabil atau tidak mantap. Ya, tegangan gravitasi itu adalah karena adanya berat batuan di atasnya atau overburden. Kemudian untuk tegangan tektonik itu merupakan terjadi karena ada geseran kepada plate bumi, atau ya yang biasa disebut dengan terjadinya sesar, ya ada pergerakannya akibat gerakan bumi atau gempa. Kemudian ada tegangan sisa. Residual stress adalah tegangan yang masih tersisa walaupun penyebab tegangan tersebut telah hilang, yang berupa panas ataupun pembekakan pada kulit bumi. Kemudian tegangan in situ. Apa tuh tegangan in situ? Tegangan yang operasionalnya tuh terjadi pada tempat di mana kita melakukan pembukaan terowongan di bawah tanah ya. Hubungannya itu adalah hubungan antara tegangan di situ itu adalah tegangan dikali rho dikali G dikali Z. Rho adalah bobot isi batuan, satuannya adalah ton per meter pangkat 3. Kemudian dia ada percepatan gravitasi atau meter per detik pangkat 2, dan juga di sini ada Z. Z itu adalah hubungan kedalaman dari permukaan ke tempat di mana kita akan membuat terowongan di bawah tanah. Ya, ini pendekatan yang umum digunakan oleh di lokasi tambang maupun sipil menurut Bapak Hook and Brown tahun 80. Dapat didekati dengan persamaan sebagai berikut. Secara teoritisnya adalah seperti ini ya. Tegangan vertikal, tadi kita lihat tegangan vertikal yang ini, atau tegangan itu merupakan hubungan antara gravitasi, kemudian ada bobot isi, dan juga hubungan dengan kedalaman dari permukaan ke bawah tanah. Kemudian kita lihat di sini untuk tegangan vertikal yang kita bahas yang tadi ini adalah tegangan vertikal. Vertikal adalah tegangan yang berhubungannya dengan gravitasi, yaitu dari atas ke bawah ya. Kemudian ada juga tegangan horizontal. Tegangan horizontal itu hubungannya dengan
tegangan vertikal dikali dengan K, atau sama dengan K dikali gravitasi dikali Z. G adalah hubungan antara rho dengan gravitasi, sigma V, ini sebenarnya sigma V adalah sama rho dikali gravitasi. K merupakan perbandingan antara tegangan horizontal dan tegangan terhadap tegangan vertikal, atau K ini biasa disebut dengan koefisien tegangan, ya, hubungan antara horizontal dan tegangan vertikal. Tersagi dan Richard tahun 52 mengatakan bahwa beban gravitasi tidak terjadi regangan dalam arah lateral. Nilai K tidak tergantung pada kedalaman, tapi dinyatakan sebagai hubungan antara nisbah Poisson atau nisbah Poisson batuan, atau V dibagi 1 dikurang V, itu adalah K. Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai tegangan horizontal yang diperoleh akan lebih kecil daripada tegangan vertikal. Ya, itu secara teoritis, tapi setelah ditinjau kembali ada beberapa penemuan yang dilakukan, sehingga ada beberapa bukti bahwa untuk perhitungan ini mungkin tidak valid lagi. Jadi ada penggunaannya secara grafis ini. Ya, ini kita lihat bahwa ini adalah hubungan antara vertical stress, tegangan yang vertikal tadi, tegangan gravitasi tadi, atau tegangan overburden. Kenapa dibilang overburden? Karena overburden adalah batuan yang berada di atas atau material yang berada di atas terowongan, ya. Itu adalah overburden atau disebut dengan tegangan vertikal. Kemudian di sini ada kedalaman. Ini beberapa penelitian yang dilakukan pada sebuah tambang yang ada di Australia, Kanada, Amerika, kemudian di selatan Australia, kemudian Skandinavia, dan daerah-daerah yang lain. Jadi kalau kita mau menentukan vertical stress-nya, vertical stress adalah jika dia di kedalaman 1.500 meter atau 1 kilo, 1,5 kilo, berarti vertical stress-nya adalah sekitar ini. Kalau kita hubungkan garis lurus horizontal, kita dapat vertical stress-nya adalah sekitar 40 megapascal. Itu pun hubungannya dengan K-nya atau koefisien tegangannya, atau K sama dengan 0,5 dikali tegangan X ditambah tegangan Y dibagi dengan tegangan Z atau PZZ, ya. Kalau kita lihat ada dua simbol ini, berarti tegangan PXX artinya tegangan yang bekerja pada bidang X pada arah X, ya. Itu pun dengan PY dan PZ. Kemudian kita lihat di sini ada hubungan tadi dengan 1500 ini. Kemudian grafiknya di sini juga sama, 1500 untuk kedalaman. Dan kita lihat bahwa kalau dia di kedalaman 1500, maka jika kalau kondisinya K ini, grafis ini adalah grafis untuk grafis untuk K sama dengan 100 dibagi Z tambah 0,3. Artinya kalau kita dapat Z-nya, ini Z-nya, kedalamannya 1500, maka kita bisa masukkan angkanya di sini. Maka kita temukan K-nya. Ya, 1500. Kalau kita kena ini berhubungan dengan garis ini, maka kita akan mendapatkan nilai K-nya. Kalau kita masukkan 1500 dibagi 1500 ditambah 0,3, itu adalah K-nya. Sama halnya kita menggunakan grafis yang ini, sama aja. Bisa menggunakan grafis kurva ini maupun menggunakan kurva ini. Oke, kita lanjut. Ini K-nya dipakai untuk menghitung tegangan horizontal, ya, karena ada hubungannya dengan K. Kemudian macam-macam tegangan in situ. Herget tahun 88 menyatakan bahwa menurut asal mulanya itu tegangan dibagi menjadi dua, yaitu alamiah dan terganggu. Alamiah atau natural stresses, dan terganggu adalah induced stresses, ya. Oke, kita lihat contoh untuk tegangan vertikal atau tegangan overburden. Jadi ada sebuah elemen batuan di kedalaman 1000 meter di bawah permukaan atau 1 kilo di bawah permukaan. Berat dari kolom batuan tersebut yang membebani ini merupakan
hasil perkalian antara kedalaman dengan dan berat satuan massa di batuan di atasnya. Biasa tuh rata-rata untuk batuan umumnya itu adalah sekitar 2,7 ton per meter pangkat 3 atau setara dengan 0,027 meganewton per meter pangkat 3. Jadi kalau kita hubungkan dengan rumus yang tadi yang kita pakai di sini ya, rumus tegangan vertikal atau tegangan overburden yang ini tegangan adalah Rho dikali G kali Z, maka kita akan mendapatkan tegangan yang bekerja pada kedalaman 1000 meter tadi atau 1 kilo tadi. Mana dia? Tegangan yang bekerja pada kedalaman 1000 meter ini atau 1 kilo ini adalah sekitar 2700 ton per meter persegi atau setara dengan 27 megapascal. Kalau kita konversikan ke megapascal. Megapascal adalah satuan untuk tegangan, sama dengan halnya dengan ton per meter pangkat 2. Oke, kita lihat lagi. Tegangan ini dapat diperoleh dari hubungan sederhana, yaitu sigma V sama dengan gamma dikali Z atau setara dengan 0,027 Z. Ya. Maka ini tadi untuk Rho berat bobot isi batuan, kemudian dengan in situ vertikal, kemudian Z adalah kedalaman dari permukaan. Maka pengukuran tegangan in situ vertikal di sejumlah tambang konstruksi sipil menunjukkan bahwa hubungan ini cukup valid meskipun terdapat penyebaran data yang cukup besar. Kita lihat hubungan antara vertical stress dengan kedalaman. Kalau kita berada pada kedalaman 1000 umpamanya, kita hubungkan dengan rata-rata garis lurusnya di beberapa tambang yang melakukan penyelidikan. Ini titik-titik ini atau simbol-simbol ini merupakan atau notasi ini merupakan daerah penyelidikan. Tambang-tambang yang melakukan tambang A, tambang B yang bulat, tambang C yang bulat tanpa bolt, dan yang kotak juga nih. Dari beberapa tambang kemudian dihubungkan garis lurus sehingga diperoleh sigma V merupakan hubungan antara 0,027 dikali Z. Garis lurus ini kita bisa masukkan Z-nya ya. Kalau Z-nya adalah sekitar 2000 tinggal kita masukkan angkanya di sini, baru kita dapatkan sigma V atau hubungkan dengan sigma V yang di atasnya ya. Tegangan vertikalnya, overburdennya kita bisa menghitung secara grafis, bisa menghitung secara persamaan yang diberikan oleh hasil perhitungan garis lurus ini. Oke, kemudian tegangan in situ horizontal. Tadi sudah tegangan vertikal, sekarang ada horizontalnya. Horizontal ini jauh lebih sulit diperkirakan dibandingkan dengan tegangan in situ. Biasanya rasio in situ horizontal terhadap tegangan in situ vertikal dinyatakan dengan K. K yang tadi kita sudah bahas tadi, bisa menggunakan nilai Poisson ratio maupun dari grafik yang ditampilkan di atas. Kemudian Tersaji dan Richard tahun 52 mengusulkan bahwa yang tadi sudah kita sampaikan bahwa K itu adalah hubungan antara V dibagi 1 dikurang V, atau V ini adalah nilai Poisson ratio. Ya, Poisson ratio ini kita dapat nilainya dari hasil pengujian lab, dari hasil pengujian kuat tekan. Ya. Jadi ini adalah hubungan antara regangan lateral dengan Poisson ratio itu adalah hubungan antara regangan lateral dengan terhadap regangan aksial atau regangan aksial terhadap regangan lateral. Hubungan ini dipakai secara luas tapi kurang akurat sehingga jarang dipakai. Jadi kalau menurut Hook and Brown dan Herget tahun 88 menunjukkan bahwa kalau K cenderung tinggi pada kedalaman dangkal dan menurun dengan bertambahnya kedalaman dari penggalian. Jadi pada terowongan-terowongan yang dekat dengan permukaan itu nilai K-nya tinggi. Tapi dia nilai K-nya tinggi. Bisa mencapai 1 atau mungkin bisa lebih 2 kali daripada tegangan. Karena kita akan menggunakan K ini untuk menghitung
tegangan horizontal. Jadi kalau dia 2 kali, kalau K-nya nilainya 2, berarti tegangan horizontalnya lebih besar daripada tegangan vertikal. Kemudian untuk menentukan K-nya juga, ini sore tahun 1994 mengusulkan persamaan K adalah 0,25 ditambah 7 dikali modulus elastisitas secara horizontal dikali 0,001 ditambah 1 dibagi kedalaman. Apa tuh EH? EH itu adalah modulus deformasi dari kulit bumi yang diukur pada horizontal. Jadi pengukurannya tuh kita lakukan secara in situ atau alatnya dibawa ke terowongan, kemudian dilakukan secara horizontal. Jadi tidak ditekan secara vertikal, tapi dilakukan secara horizontal. Jadi kita tahu bahwa modulus deformasi atau modulus elastisitas ini adalah dari hasil pengujian kuat tekan. Ya, dilakukan dengan pengujian kuat tekan. Karena kita akan mendapatkan nilai Poisson rasio, nilai modulus elastisitas, dan juga ada nilai Poisson rasio seperti yang dipakai untuk ini, untuk menentukan K ini. Oke, kita lanjut. Ini juga bisa dipakai, grafis ini dapat dipakai untuk menentukan nilai modulus elastisitas horizontal. Dimana kita lihat ini untuk absis X-nya dan juga Y-nya adalah masing-masing adalah ini adalah horizontal atau K-nya. K yang disampaikan di sini adalah K, kemudian ini adalah kedalaman. Pokoknya kalau kita berada pada kedalaman 2000, maka kalau kita berada pada kedalaman 2000 dengan K sama dengan K sama dengan 1, dengan K sama dengan 1 umpamanya, maka nilai modulus horizontalnya itu adalah sekitar ini, hubungannya ke sini, sekitar di sini ya, ini berarti mendekati 75 ya, 75. Kalau sini 75 berarti di sini adalah sekitar 74 ya. Berarti modulus horizontalnya itu adalah 74. Kalau kita coba lihat sini, paskan dia di sini atau di sini. Oh, yang pasnya di mana ya? Ini mungkin. Ya, ini pokoknya ini ya. Kalau dia kedalaman 1000, di K-nya adalah 0,4, berarti ini adalah nilai EH-nya adalah 10. Oke. Kita bisa pakai untuk memasukkan perhitungan K-nya di sini. Bisa menggunakan perhitungan ini, rumus ini, maupun bisa menggunakan grafis ini ya untuk menentukan nilai EH-nya atau juga menentukan nilai K-nya. Kalau ini EH-nya sudah ketahuan, bisa menggunakan ini, grafis-grafis ini, dan juga untuk K-nya bisa kita peroleh dari sini. Oke, kemudian distribusi tegangan sebelum dibuat terowongan. Tegangan yang terjadi sebelum terowongannya dibuat, distribusi tegangan yang terjadi sebelum terowongan dibuat itu, kalau kita lihat di sini ya, ini bisa dibaca-baca dulu, silakan dibaca atau di screenshot dulu. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah sini. Ini tegangan-tegangan, pengertian tegangan gravitasi, tektonik, dan tegangan sisa dan termal. Ya, saya lihat tunjukkan pelan-pelan. Silakan mungkin bisa di screenshot, dibaca. Kemudian nanti ada penjelasannya di bawah. Oke, kita coba lihat yang ini. Tegangan industri terjadi karena aktivitas penggalian dan menjadi perhatian utama dalam perancangan penggalian bawah tanah. Distribusi tegangan di dinding terowongan berbeda dari tegangan sebelum batuan digali.
Jika suatu penggalian dilakukan, batuan yang tidak tergali menerima beban akan menerima beban yang lebih besar daripada saat sebelum digali, karena bagian yang harus menerima beban tersebut telah hilang atau ada terjadi penggalian sehingga tegangan-tegangannya itu tidak bisa menerus ke bagian yang tergali itu. Akhirnya dia berpindah ke tegangan batuan yang di sampingnya. Seperti ini mungkin pengertian tentang induced stress atau tegangan induced ya, yang terinduksi. Kita lihat di sini bahwa tegangan sebelum dibuat terowongan, ini artinya belum dibuat terowongan, tegangannya adalah arahnya lurus ya, arahnya lurus ke bawah. Tapi setelah dibuat terowongan, maka tegangan yang tadinya lurus ke bawah itu dia akan berbelok mengikuti penampang daripada terowongan ini. Kalau dia bulat ya dia mengikuti penampangnya ini ya, sehingga konsentrasi tegangan yang tadinya loss kayak gini ya, besar atau dia agak jarang-jarang, kemudian akhirnya setelah dibuat terowongan akhirnya dia menjadi seperti ini, rapat artinya konsentrasi tegangannya semakin besar di sini ya, dan ini cukup memberikan efek yang kurang bagus atau berbahaya ya. Kemudian dari hasil ini kemudian Bapak Kirsch tahun 1898 mengusulkan bahwa tegangan akan terjadi, tegangan baru akan muncul setelah dilakukan penggalian, yaitu ada tegangan tangensial dan tegangan radial ya, ada muncul lagi tegangan baru. Jadi kalian punya tegangan banyak nih. Tadi ada tegangan vertikal, horizontal. Sekarang setelah digali terowongannya muncul lagi tegangan yang baru, yaitu tegangan radial. Radial karena penampangnya ini adalah penampang lingkaran ya. Ini khusus untuk penampang lingkaran. Kalau penampang yang lain akan kita pakai metode yang lain ya. Kita fokus bicara dulu untuk penampang lingkaran ini. Oke, di sini ada simbol-simbol. Ini arah tegangannya tangensial, kemudian arah tegangan radialnya ke dalam. Ya, kita lihat bahwa penampang yang dibuat atau terowongan yang setelah digali sudah hilang ini batuannya. Tekanan-tekanan batuan dari dalam ini, batuan-batuan dari atas ini akan memberikan tekanan ke dalam terowongan ini, sehingga ada perlawanan atau disebut dengan tegangan radial ini. Radial ini memberikan tekanan ke dalam sepanjang penampang ini, lingkaran ini. Radial itu dia akan berada di sekitar penampang lingkaran ini, sehingga apabila radialnya bekerja maka ada perlawanan ya. Kalau tangensial itu selalu akan tegak lurus terhadap tegangan radial. Akan muncul tegangan baru yaitu tegangan tangensial juga ya. Di sini ada R itu adalah jari-jari dari titik pusat lingkaran ini ke batas penggalian. Kemudian R ini adalah titik pengamatan. Kalau kita mau mengamati tegangan di sini berarti ini R-nya ada di sini. Gabungkan dengan titik pusat ke R ini. Kalau kita mau mengamati tegangan yang ada di sini, kita menghitung berapa besar tegangan yang ada di sini. Maka ini adalah R-nya. Sudutnya berapa dari sini? Kalau ini arahnya sudutnya sekitar 45 derajat. Kalau di sini sudutnya adalah lebih dari 90 derajat. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah tegangan tangensial. Tangensial karena dia tegak lurus terhadap radial. Radialnya arahnya ke dalam. Kemudian tangensialnya akan tegak lurus terhadap tegangan radial. Radial arahnya ke bawah, ke dalam, di sekitar penampang ini akan dan ini merupakan tegangan tangensialnya. Nanti kita lihat persamaannya untuk menghitung tegangan radial dan tegangan tangensial berdasarkan persamaan yang diberikan oleh Bapak Kirsch ya. Di sini ada dilihat bahwa ada sigma R
tegangan radial, tegangan tangensial, dan juga ada tegangan geser radial tangensial. Di sini ada hubungannya antara tegangan vertikal dan horizontal, kemudian ada R jari-jari daripada lingkaran, kemudian R kecilnya adalah hubungan titik dari titik pusat lingkaran, titik pusat ruangan ke titik pengamatan yang akan kita cari tegangannya, tegangan radialnya. R-nya ini, R kecil. Bisa membedakan R besar dan R kecil, ya. Kalau R besar adalah jari-jari, kalau R kecil adalah titik pengamatan kita. Kalau kita mengamati di sini berarti ini R-nya, R kecilnya. Kalau kita mengamati tegangan di sini berarti ini ada R kecilnya. Hubungkan dengan titik pusat ruangannya dan hubungkan dengan sudut. Ini sudut yang kita pakai untuk menghitung nanti, masukkan dalam persamaan ini. Ini adalah sudutnya. Ya, ada berapa parameter? Sigma V, sigma H, R besar, R kecil, kemudian ada sudut. Ya. Tinggal kita cari sehingga kita bisa mengetahui sigma R, sigma tangensial, dan tau R theta yang berada pada setiap titik yang ada di sini. Mau cari di sini bisa, kita bisa dapat menggunakan persamaannya, sigma radial, sigma tangensial, dan tegangan geser radial tangensial, ya, kita bisa mencarinya di sini. Bisa memprediksinya di sini maupun di sini ataupun yang di sini, kita bisa cari tahu menggunakan persamaan Kirsch ini. Oke, lanjut. Ini adalah keterangannya. Kemudian kita lihat lagi apa tuh near dan far field zone, atau zona di mana zona jauh maupun dekat daripada terowongan. Apa yang disebut field ini adalah daerah yang akan kita amati atau terowongan. Ya. Dikatakan bahwa persamaan Kirsch mengatakan bahwa untuk K sama dengan 1 atau near field zone itu jaraknya adalah 5R. 5R artinya 5 kali jari-jari dari terowongan. Sedangkan untuk jarak yang jauh dari zona tegangannya itu adalah lebih besar daripada 5R. Kalau umpamanya dia jari-jari terowongannya adalah 2, berarti daerah yang near adalah 10 meter, ya. Kalau R-nya adalah 2 meter, kita pakai satuan meter. Kalau jari-jarinya adalah 2 meter, maka daerah yang near zone-nya itu adalah 10 meter. Kalau daerah yang berjarak jauh itu adalah daerah yang lebih dari 5R. Bukan 10, tapi mungkin bisa sampai 15 sampai 20 dan semakin jauh. Ya, dapat dikatakan bahwa tegangan yang terjadi pada near field zone merupakan tegangan indus, tegangan tereduksi. Tapi kalau yang sudah jauh dari terowongan itu adalah tegangan asli, atau dia kembali ke tegangan mula-mula, atau sudah tegangan yang tidak terganggu. Ya. Ini hubungannya. Jadi kita lihat bahwa pada jarak yang dekat dengan terowongan, kita lihat konsentrasi tegangannya besar. Tapi setelah dia menjauh dari terowongan, maka tegangannya kembali normal atau kembali ke posisi awal. Kita anggap saja bahwa tidak ada pembukaan terowongan di sini, atau anggap saja tidak ada. Kalau kondisi di sini, tegangan di sini, kita lihat kondisi tegangannya adalah sudah kembali ke normal, artinya pengaruh ini sudah tidak ada lagi, pengaruh lubang bukannya, tegangannya sudah hilang. Bukan hilang, tapi dia kembali normal, tegangannya akan kembali normal. Kemudian ini adalah tegangan gravitasi. Gravitasi itu hubungannya dengan gravitasi atau kalau tidak ada hubungannya, atau artinya di sini ada dua komponen, yaitu G
atau bobot isi tanah di atasnya, atau tadi kita pakai lambang simbol gamma atau rho ya. Kemudian ada H, jarak dari permukaan tanah atau tingginya, atau Z ya. Ini tegangan mula-mula. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa tegangan mula-mula berarti dia akan berada di sini, sama dengan tegangan mula-mula. Yaitu sama dengan kita tidak buat terowongan, jadi tegangannya kembali normal. Ya, kita lihat distribusi tegangan. Untuk memperhitungkan distribusi tegangan maka digunakan asumsi geometri dari tegangan dari terowongan. Jadi bisa menggunakan penampang lingkaran. Kemudian terowongan berada pada bidang horizontal. Kemudian terletak pada kedalaman kedalamannya adalah sekitar lebih besar dari jari-jari, 20 R. Kalau kita punya jari-jarinya adalah 2 meter, berarti sekitar 40 meter. Jadi kedalamannya harus lebih besar daripada jari-jari. Kalau dia 40 meter berarti harus lebih besar, berarti sekitar 60 ya. Hanya 60. Terowongan sangat panjang sehingga dapat digunakan hipotesa regangan bidang atau plane strain ya. Kemudian kondisi batuan kontinu. Kemudian ada homogen, materialnya homogen, kemudian isotrop. Homogen ini adalah hubungan jenis-jenis material atau batuan yang homogen. Kontinu itu adalah tidak ada bidang-bidang diskontinu seperti kekar, sesar itu atau masif ya. Kemudian isotrop itu tegangan yang bekerja sama ke segala arah ya. Iso itu satu, trop itu ya hubungan arahnya yang selalu satu atau searah, satu arah ya. Keadaan tegangan mula-mula atau initial stress hidrostatik, di mana sigma mula-mula sigma 0 sama dengan G dikali H. Kemudian menggunakan symmetrical revolution di sekeliling OZ. Nah, ini kita lihat hasil-hasil uji tegangan in situ yang ada di lokasi dan juga dari tipe batuannya pada kedalaman berapa meter. Kemudian ada tegangan vertikalnya itu berapa. Umpamanya kita ambil contoh untuk di nomor 4 ini adalah lokasinya di Australia, CSA Mine, Cobalt, NSW, North South West ya, di daerah Australia. Tipe batuannya adalah batuan siltstone. Kemudian dengan batuan chloride slate di kedalaman 330, maka tegangan vertikalnya adalah 10 megapascal. Berikut juga dengan yang lain-lain, ini bisa dilihat kalau dia pada batuan gneiss dan kuarsa berapa ya megapaskalnya pada kedalaman 1000 meter atau 1 kilo di bawah permukaan bumi atau tanah. 18 megapascal dan seterusnya ya. Ini berapa pengujian yang sudah dilakukan beberapa tambang di Australia, memperoleh hasil juga seperti ini ya. Ini ada tipe-tipe tegangan seluruh dunia, dimana kita lihat kalau di Indonesia ini ada arah tegangannya walaupun tidak jelas. Ini ada tanda panah hitam arahnya ke dalam Indonesia. Kita ada tanda arah panah ke dalam, tanda panah hitam. Ada juga yang arahnya keluar, tanda panah hitam keluar. Seperti ini, tanda panahnya arahnya keluar. Kemudian ada tanda panah yang kecil juga ke dalam. Kita lihat artinya seperti apa. Tanda panah tebal berarah ke dalam menunjukkan orientasi sigma H maksimum pada daerah thrust faulting, atau sigma H minimum itu lebih besar daripada sigma H max dan lebih besar dari sigma V. Berikutnya juga
anak panah yang tebal berada keluar dan juga anak panah tebal berada ke dalam. Itu menunjukkan apa fungsi daripada masing-masing sigma tegangan H horizontal minimum dan juga tegangan horizontal maksimum dan juga ada tegangan vertikal. Itu secara global untuk penentuannya, tapi kalau mau diuji secara real di lapangan berarti harus melakukan pengujian. Tapi dari dasar ini kita sudah bisa melihat bahwa distribusi tegangannya seperti apa. Yang mana yang vertikalnya lebih besar, mana yang tegangan horizontal minimumnya lebih besar, mana yang tegangan horizontal maksimumnya lebih besar. Kemudian ini adalah distribusi tegangan di sekitar terowongan paling sederhana. Geometri terowongan dengan penampang lingkaran, ada jari-jarinya. Kemudian terowongannya itu terowongan horizontal. Kemudian kedalamannya harus kedalamannya harus lebih besar daripada 20 kali jari-jari. Jadi lebih besar dari jari-jari kali 20. Seperti tadi kita cek contoh di atas, kalau jari-jarinya 2, 40 berarti hanya harus lebih besar dari 40. Kemudian masih batan continue homogen isotrop. Tegangan awal adalah isotrostatik sigma V, sigma H. Sigma V atau tegangan vertikal sama dengan tegangan horizontal dan sama dengan tegangan mula-mula. Nah, di sini distribusi tegangan yang sederhana menurut Kirsch ya. Kirsch itu dia memberikan persamaan. Di sini ada tegangan mula-mula, di sini ada tegangan radial. Tegangan radial adalah tegangan yang dibuat setelah adanya penampang ini. Ada tegangan radial berada di sekitar penampang ini, dan selalu akan tegak lurus terhadap tegangan tangensial. Tegangan radialnya seperti ini, hubungan antara jari-jari dan titik pengamatan. Ini adalah R-nya. R-nya mau di mana, saya sampai mau di atas juga, terserah sampai di mana, itu adalah R-nya. Mau ke sini juga boleh, mau ke sana juga boleh, tapi R-nya, R besarnya adalah tetap jari-jarinya. Batasnya adalah ini. Kalau R kecil bisa sampai ke sini titiknya, mau ke sini juga titiknya, atau di luar daripada penampang ini. Nah, ini adalah hubungan antara tegangan radial dan tangensial. Jaraknya akan selalu mengikuti tegangan tereduksi atau tegangan awal. Tegangan awal pertama dibuka, terowongannya pertama dibuka, tegangannya akan lebih besar, makin besar ya, tegangan induksinya atau tegangan tereduksinya makin besar. Setelah meninggalkan terowongan makin jauh jaraknya, maka tegangannya kembali stabil atau kembali ke tegangan awal ya. Nah, ini distribusi tegangan di sekitar terowongan menurut Kirsch. Ada P ini adalah tegangan vertikal, Kp ini adalah tegangan vertikal dikali K. K itu apa tadi sendiri? Koefisien tegangannya yang sudah kita bahas tadi di atas. Ini elemen yang akan kita uji pengukuran dengan jarak tertentu R-nya. Kita akan menghitung sigma radial, sigma tangensial, dan juga ada tegangan geser radial dan berapa besar dia, ada radial dan tangensial. Oke, kita lihat di sini, ini adalah persamaan untuk melihat distribusi tegangan di sekitar terowongan. Jadi terowongan yang berbentuk lingkaran ya. Tegangan yang berbentuk lingkaran, penampangnya lingkaran. Di sini ada sigma RR radial, kemudian tegangan tangensial maupun tegangan geser radial tangensial. Ini ada P atau tegangan vertikal, kemudian ada K, ada koefisien tegangan, ada R yang R besar atau jari-jari, kemudian R kecil itu adalah titik dari pusat terowongan ke pengamatan. Kemudian ada theta, sudut yang dibentuk dari titik pusat lingkaran atau pusat dari terowongan ya, untuk radial, tangensial maupun tegangan
radial tangensial. Kalau kondisi tegangannya terowongan, kalau kondisi K-nya adalah 2, maka kondisi tegangannya seperti ini. Dimana tegangan tangensial itu dia akan mulai start dari 1, sedangkan yang tegangan radial mulai dari 0. Tapi kondisinya akan sama, stabil pada jarak dinding R dibagi R, atau jarak pengamatan terhadap jari-jari berada pada titik 1, maka akan kembali sama. Lihat trennya hampir sama, yaitu semakin lama semakin bagus ya, makin stabil. Oke, untuk daerah plastis di sekitar terowongan itu adalah daerah di mana ketebalan kita akan mencari tahu seberapa tebal lapisan batas plastis atau daerah yang dapat dikatakan hancur ya. Ya, plastis itu adalah daerah yang hancur di sekeliling penampang terowongan, yaitu diberikan dengan persamaan R aksen atau ini ya, R aksen itu atau jari-jari, tambahan jari-jari untuk penampang lingkaran ini, yang garis daerah yang arsir kuning, warna kuning ini, yaitu R dikali 2 dibagi 1 ditambah lambda dikali tegangan mula-mula dalam kurung lambda dikurang 1 ditambah sigma C bagi sigma C pangkat seper lambda dikurang 1. Lambda itu sendiri merupakan 1 ditambah sinus theta atau sudut besar dalam dibagi 1 dikurang sinus sudut besar dalam. Angle, oke. Kemudian ini adalah penampang-penampang yang sudah didistribusikan menurut Kirsch yang tadi ya. Kalau penampangnya seperti ini, penampang terowongannya seperti tapal kuda ini, ya ada bagian atap itu A, kemudian bagian dinding itu B, kemudian tegangan yang dari atas vertikal, tegangan horizontal. Maka kalau dia sigma H dengan sigma V itu sama, umpamanya kalau di sini nilainya 1 atau nilainya 2 megapascal atau sini 2 megapascal, berarti tegangan tangensial pada arah A ini adalah sama dengan 2,2 sigma V. Itu sudah dilakukan perhitungan ya menurut secara empirikal ya, mereka lakukan di lapangan. Kemudian untuk tegangan tangensial pada arah B ini, kiri maupun kanan maupun kiri ini adalah nilainya atau besarnya adalah 1,3 sigma V ini kebesarannya. Besarannya tuh umpamanya kalau dia sini 2 ya, kalau kita bisa menghitung ya, umpamanya kita ambil ini, kalau sigma H nya 2, sigma V nya 2 megapascal, berarti tegangan tangensial pada titik A ini, pada daerah atap ini adalah 2 kali 2, tadi sigma V nya berapa? 4. Berarti 2,2 kali 4 berarti adalah 8,8 ya. 8,8 megapascal. Sama halnya dengan ini. Kalau dia sigma H nya sama dengan setengah daripada sigma V. Kalau sigma V nya 2, tadi kalau kita pakai 2, terserah mau pakai 2 berdasarkan hitungan, ini kita contoh aja. Kalau dia 2, sini 2, kalau dia sigma V nya 2, maka horizontalnya adalah setengah dari 2, berarti 1, sini 1. Maka dengan tangensial pada atap ini adalah 0,6 kali sigma V. Sigma V nya kan 2 ya, berarti 1,2 megapascal berada di sini di bagian A. Kemudian yang bagian B, tangensial B adalah 1,8 dikali 2 ya, untuk di tegangan pada ini tangensial pada bidang B ini, dan seterusnya ya, untuk perolehan jika kondisi tegangannya seperti ini ya.
Itu kalau penampang tapal kuda. Kemudian kalau untuk penampang bujur sangkar, perolehannya untuk tegangan tangensial dan tegangan tangensial pada bidang A dan B, persamaannya seperti ini. Ya. Kemudian ini untuk distribusi tegangan yang terjadi pada penampang elips. Kita lihat di sini itu ada tegangan B, ini adalah tegangan tangensial, ya. Ini juga ada tegangan tangensial. Ini adalah tinggi H, ini pada bidang A dan pada bidang B. Maka kita bisa lihat di sini persamaannya. Untuk tegangan pada bidang A, tegangan tangensial pada bidang A adalah P di dalam kurung minus K ditambah 2Q, ya. Dimana Q adalah hubungan antara W dengan H. Ini W, lebar dan juga tinggi daripada penampang elips ini. Oke, untuk kondisi sigma B, tegangan pada bidang B ini, tegangan tangensial pada bidang B ini adalah P ini dikali K. K adalah koefisien tegangan, kurang 1 ditambah 2 kali K dibagi Q, ya. Sini ada KP. KP adalah hubungan antara perkalian antara tegangan P dengan koefisien tegangan atau K, nilai K. Oke, kita lihat di sini. Ini tentang rancangan, ya. Kalau di sini ada tanda merah dengan hijau. Artinya merah ini yang kondisi tegangannya agak sedikit ekstrim, atau ya bisa dikatakan belum layak, atau kita tidak bisa menerima tegangan yang cukup, ya, akhirnya lebih besar, tegangan tangensial lebih besar daripada sigma C. Ya, ini berpotensi terhadap kekuatan daripada terowongan. Sebenarnya bisa kita manfaatkan, walaupun memang ini cukup berbahaya, tapi bisa kita terobos atau terowong, ya. Bisa kita terowong, ya, sesuaikan dengan kemampuan kita untuk penelitian maupun bagaimana membuat terowongan yang lebih aman, ya. Kita lihat sini untuk metodologi perancangan lubang bukaan pada batuan masif elastik. Ini untuk batuan masif, contohnya masif yang elastis. Kembangan rancangan untuk memenuhi dati requirement persyaratan yang akan dilakukan dalam pekerjaan ini. Hitung tegangan pada batas galian. Batas galian itu penampangnya. Kemudian kalau tegangan tangensial lebih kecil dari tegangan sigma C, atau tegangan tangensial lebih besar daripada tegangan kuat tarik, maka kita akan melanjutkan pekerjaan. Artinya ini masih ada batas yang tidak terlalu berbahaya. Coba kita tinggalkan ini dulu, yang merah. Kita lihat yang hijau. Periksa peranan bidang diskontinu mayor. Kalau diskontinu adalah bidang kekar yang kalau mayor itu yang paling besar, paling banyak frekuensinya. Kalau tidak ada slip, tidak ada separation, terima rancangan. Kalau ada slip atau separation, terima rancangan dan tentukan penyangga atau modifikasi rancangan dan analisis ulang. Oke. Ini hubungannya dengan bidang diskontinu atau struktur geologi seperti kekar atau sesar atau ada patahan. Kalau ada kemungkinan terjadinya slip, maka kita boleh terima, tapi kita memodifikasi rancangannya atau memperkuat kembali rancangannya dan menganalisis ulang. Kalau tadi kita lihat bahwa tegangan tangensialnya lebih besar daripada tegangan sigma C atau tegangan tangensialnya lebih kecil daripada tegangan tegangan tensile atau kuat tariknya, kita akan melakukan penerimaan, tapi kita modifikasi rancangan untuk membatasi failure pada batas galian.
Kemudian tentukan titik-titik tegangan pada titik-titik interior. Tentukan perluasan daerah, failure potensial, dan nilai kepentingan pertambangan. Jika daerah failure dapat diterima, kita merancang sistem penyangga. Kalau daerah failure tidak dapat terima, modifikasi rancangan untuk mereduksi daerah failure, kemudian kita merancang. Kalau kondisinya ini terlalu berat, ya bisa dipakai, cuma nanti pertimbangannya adalah kita membuat terowongan dengan modifikasi rancangan yang lebih safety ya, lebih nyaman. Bagaimana kita harus membatasi itu tegangan ini tangensialnya yang besar ya. Tangensial yang besar yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada bagian penampang itu terowongannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada daerah pengaruh lubang bukaan. Kita lihat bahwa untuk membuat sebuah lubang bukaan yang aman, kalau di tambang bawah tanah itu kita mempunyai terowongan yang berdekatan. Seperti contoh ini, ada terowongan satu di sebelah sini, terowongan satu, kemudian ada terowongan dua. Ya, terowongan yang satu ini mempunyai limit penggalian adalah di sini. Kalau posisi ini berarti terowongan ini aman, dia tidak ada pengaruh dengan terowongan di sebelahnya ini. Artinya kedua terowongan ini mempunyai batas yang sudah aman. Tidak bisa kita membuat terowongan satu di sini, kemudian kita membuat terowongan lagi satu di sini, karena kalau kita membuat terowongan satu di sini berarti batas limitnya ini akan masuk dalam penggalian ini, maka bisa jadi terowongan ini akan terganggu atau tidak terowongannya akan terganggu dengan aktivitas tegangan yang terjadi di sekitar penampang terowongan satu. Kita lihat di sini, semakin dekat pertama terowongan yang kita buat itu, kalau pertama dibuka tegangannya akan besar di daerah yang berdekatan dengan daerah ini. Tapi setelah menjauh seperti ini, terowongannya menjauh. Kalau dibuat terowongannya menjauh, berarti pengaruhnya sudah tidak ada, sudah kecil atau tidak ada, karena ini daerahnya sudah batasnya di sini. Batas terowongan itu adalah di sini, sedangkan batas terowongan dua ini adalah di sini. Jadi mereka tidak saling berpengaruh. Jadi dikatakan aman. Jadi tidak boleh kita membuat terowongan yang saling berdekatan. Atau tadi dibilang bahwa terowongan yang bagus itu adalah 5 lebih besar dari 5R ya. Kalau kita lihat tadi materi sebelumnya di atas. Oke, kita lihat sini. Di sini adalah daerah yang cukup berbahaya ya. Pengaruh penggalian ini dengan dibuat terowongan yang kedua ini berarti dia masuk daerah yang sudah limit of zone pengaruh daripada penggalian ini, terowongan pertama. Jadi pasti terowongan ini pasti akan memiliki tegangan yang besar dari limpasan dari terowongan yang pertama ini. Sedangkan yang kecil ini tidak akan berpengaruh karena ini ke terowongan yang pertama ini, karena batasnya tidak mencapai terowongannya ini. Oke, jadi pertimbangannya adalah kita harus menghitung jarak antara kedua terowongan dengan baik sehingga tidak ada yang saling berpengaruh terowongannya. Nah, ini sebuah penambang terowongan dengan ada bidang lemah atau bidang discontinue. Arahnya seperti ini. Oke. Dengan tegangan tangensial adalah ini horizontalnya atau tegangan radialnya ini, maka tegangan gesernya adalah 0 karena dia tegak lurus, tidak ada pergeserannya, tidak ada tegangan gesernya karena dia sejajar dengan bidang horizontalnya ini.
karena bidang horizontal, karena tidak kecenderungan tidak terjadinya slip karena tidak ada sudut atau bidang miringnya ya. Slip akan terjadi apabila bidang ini ada sudutnya miring. Pokoknya kalau dia punya bidang diskontinu atau plane of weakness, bidang yang lemah ini mempunyai arah miring seperti begini ya, pasti ada terjadinya slip. Oke, berikutnya ini ada bidang slipnya seperti ini juga, weaknessnya dimana dengan radialnya sama dengan 0, itu juga dengan radialnya adalah dengan gesernya ada 0, maka K-nya itu kalau untuk kondisi begini berarti K-nya adalah lebih besar atau sama dengan 1/3. Kalau kondisi ini K-nya adalah 1/3, di mana K itu koefisien tegangan, P-nya adalah tegangan vertikal atau tegangan over burden-nya. Kalau persamaan Kirsch mengatakan bahwa kalau θ sama dengan 50 derajat tidak terjadi tegangan geser pada bidang lemah. Kemungkinan pemisahan pada bidang lemah terjadi jika tegangan tarik terdapat pada atap atau lebih kecil dari 1/3 atau distress zone di atap dan dinding dengan tinggi delta H sama dengan R dalam kurung 1 dikurang 3 K dibagi 2 K. Kemudian untuk mengaruh disebut dengan pada kasus yang ketiga, ini bidang lemahnya di sini atau weaknessnya di sini. Maka kalau kita zoom yang dari gambar kecil ini, kita zoom yang ke besar ini, maka tegangan radialnya adalah ke arah sini ya, karena dia harus selalu tegak lurus terhadap tegangan tangensial. Kemudian ini adalah taunya, bidang gesernya. Kemudian ini adalah tegangan normalnya, di mana sudut ini adalah pi dibagi 2 dikurang theta. Maka rumus yang bisa diberikan adalah seperti ini ya. Sigma n adalah tegangan sigma n itu, kita lihat di sini sigma n nya. Untuk mencari tegangan normal dan geser normal di sini, kita menggunakan persamaan di sini dengan tangensial dikali cos kuadrat theta, maka tegangan geser adalah tegangan tangensial dikali sinus theta dikali cos theta. Kondisi batas terjadinya pergeseran adalah theta sama dengan sudut geser dalam. Theta itu sudut yang ada di sini. Theta adalah sudut yang ada di sini, sudut theta. Maka sudut friction angle-nya atau sudut geser dalamnya ini sama dengan sudut theta. Kemudian untuk kasus yang berikutnya adalah seperti ini, tegangannya seperti ini ya, bidang miringnya begini, bidang lemahnya, maka arah horizontalnya adalah setengah daripada P, di mana sudut ini adalah Pi dibagi 4, di mana ini adalah jari-jarinya, jari-jari dapat terowongan. Kemudian terdapat bidang yang kita ukur. Di sini ada elemen yang kita ukur adalah ada elemen bidang lemahnya, kemudian ada tegangan tangensialnya, dan tegangan radialnya. Ya. Ini grafik hubungan antara jarak dengan jari-jari, kemudian hubungan antara tegangan geser dengan tegangan normal. Ya, semakin besar hubungan antara tegangan geser dan tegangan normal, maka semakin stabil pada awal jaraknya ini pergerakannya semakin besar, tapi akan kembali normal setelah menjauh daripada jarak
pengamatan terowongannya, atau titik atau jarak jarak titik pengamatannya. Semakin jauh maka tegangan normal dan tegangan geser dan tegangan normalnya akan semakin stabil. Itu semakin kecil ya, tidak berpengaruh sama sekali. Oke, kita lihat di sini kasus 4 ini ada persamaannya. Sigma V adalah sama P, maka sigma adalah setengah dari P, maka sigma N adalah ini tegangan tangensial sama dengan tangensial, maka tegangan tangensial itu merupakan P dibagi 2 dikali 1,5 dalam kurung 1 tambah R pangkat 2 dibagi R kecil pangkat 2. Maka tegangan geser itu sama dengan tegangan geser radial tangensial, P sama dengan 2 P dibagi 2 dikali 0,5 dan seterusnya. Tegangan geser terhadap tegangan normal maksimum terjadi pada R 0,375 yang sesuai dengan sudut geser dalam sama dengan 19,6. Lihat di sini ya. Kalau dia tetanya 19,6 berarti alfanya juga 19,6. Jadi kita lihat bahwa dia mencapai puncaknya itu pada titik ini ya. Kita lihat tadi berapa dia? Pada R dengan R per R dari 0,3 berapa tadi? 0,3 tau per T sigma N di puncaknya adalah di sini 0,37 berapa tadi? 375 ya, 357 ya. Kemudian untuk kasus 5 ini ada bidang plane weakness-nya di atas terowongan ya. Di atas terowongannya ini untuk kasus-kasusnya ini ya. Ada bidang lemahnya, bidang lemah atau bidang discontinue atau patahan atau rekahan. Jaraknya adalah 3,5 meter dari titik pusat terowongan. Maka elemen yang kita mau lihat di sini adalah seperti ini gambarannya. Ada radial, ada tangensial, kemudian bidang gesernya ada horizontal, kemudian muncul tegangan normal yang bekerja tegak lurus terhadap tegangan geser. Ini sudah slip. Hubungannya dengan D jarak terhadap tegangan geser dan tegangan normal. Daerah minimum zona slip untuk sudut geser dalam sampai dengan 20 derajat. Kita lihat sini. Sigma V dan sigma H itu sama dengan P. Maka tegangan normal adalah P dibagi 1 dikurang R2 pangkat 2 dibagi R kecil pangkat 2 dikali cos 2 alfa. Untuk theta adalah seperti ini. Pergeseran terjadi jika sudut geser dalam lebih kecil dari 24. Soal ini dia range minimumnya adalah 20 derajat. Ini untuk melihat distribusi tegangan di sekitar stop itu adalah terowongan yang dibuat untuk mengambil cadangan atau mengambil mineral di daerah vein. Ini kalau kita lihat gambarannya ini adalah vein. Vein adalah urat yang mengandung mineral logam ya. Jadi stopnya dibuat ini di veinnya ini, di uratnya ini. Langsung dibuat langsung ke tempat pengambilan bijinya. Caranya seperti ini. Kalau kita lihat tanda panah ini, tanda panah ini adalah yang besar adalah tegangan mayornya, yang kecil adalah tegangan minornya. Atau sigma 1 yang besar, kemudian sigma 3 yang kecil.
Ini salah satu contoh tambang terowongan bawah tanah. Ini ada level-level. Kemudian ini ada seperti corong. Ini adalah yang dipakai untuk mendistribusikan material dari atas ke bawah ya. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Silakan ditanyakan dan kita akan diskusi bersama-sama.